Bapak Ibu, minggu depan kita akan persis hari Pentakosta. Itu hari yang pernah saya alami sesuatu yang ajaib. Pada waktu saya doa puasa, Tuhan bilang 100 hari. Itu pas hari ke-100-nya tuh hari Pentakosta. Luar biasa saudara. Jadi saya tidak tahu kapan startnya, tapi tahu-tahu hari ke-100 itu hari Pentakosta. Dari dulu saya bilang bahwa kita merayakan Pentakosta itu tiap tahun, saudara. Tapi saya lebih suka kita tuh merasakan. Bukan cuma merayakan, tapi merasakan. Sehingga harusnya tahun ini hidup kita ini berbeda dengan tahun yang lalu, saudara. Harusnya tahun ini hidup kita lebih baik dari tahun yang lalu. Nanti tahun depan lebih baik lagi. Yang sepakat katakan. Nah, itu sebabnya izinkan hari ini saya mau bicara tentang roh Pentakosta. Isi, esensi dari Pentakosta itu seperti apa? Sehingga nanti minggu depan, ya, saudara ambil legalitasnya. Kita layak menerima berkat Pentakosta. Karena hari ini kita mau akan belajar tentang roh Pentakostanya itu sendiri. Bapak Ibu, ini di Perjanjian Lama, pemazmur sudah menubuatkan. Apabila Tuhan mengirim rohnya, akibatnya ada dua. Mereka tercipta. Dan Tuhan membaharui muka bumi. Saudara, Pentakosta itu bukan cuma bahasa roh. Dulu waktu Toronto Blessing, kami sekeluarga juga ke Toronto. Saya lebih tertarik bukan bagaimana orang geblak, orang tertawa di dalam roh. Tapi saya lebih tertarik dengan orang yang mengalami jamahan Tuhan sehingga tercipta sebuah keadaan yang orang di sekitar kita itu bisa merasakan, Bapak Ibu. Merasakan perubahan. Karena ada sesuatu yang tercipta. Sehingga pembaharuan itu dirasakan, saudara. Kan Alkitab berkata kasih Tuhan itu baru tiap pagi. Kalau kasih Tuhan baru tiap pagi, harusnya ada sesuatu yang membaharui hidup kita, saudara. Tampilan, kehidupan, ya, itu lebih penting, saudara. Ini perjanjian lama loh. Kalau roh Tuhan dicurahkan, tercipta sesuatu. Kita ini sebetulnya muka bumi, saudara. Kita ini diciptakan dari tanah. Ada pembaharuan. Ya, maka dari itu saya berdoa betul-betul, saudara. Supaya nanti minggu depan kita ngomong, Tuhan, aku terima. Aku mau hidupku lebih baik dari tahun yang lalu.
Hidupku lebih diberkati dari tahun yang lalu. Yang sepakat katakan. Ini juga perjanjian lama, apalagi nabi besar, saudara. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini hebat, ini lebih hebat, saudara. Orang kalau sudah dikerjakan, roh Tuhan sudah bekerja. Ada hukum yang dinyatakan, yaitu hukum perubahan hidup. Sehingga saudara bisa menceritakan, itulah hukum kasih. Bagaimana roh Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Bagaimana roh Tuhan yang menciptakan sesuatu yang baru. Di mana saya dulu benci sama bapak saya benci sama ibu saya bisa ceritakan, saudara. Saya bilang saya tidak akan pernah bosan cerita dimanapun, ini hukum kasih. Yang mengerti katakan, yang penting izinkan roh Pentakosta kita alami hari ini. Yang percaya katakan, saudara, ini roh Pentakosta. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, loh Bapak Ibu, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang punya roh Pentakosta adalah orang yang mengatakan, menyatakan bahwa hidup kita itu bukan hidup kita. Hidup kita tuh karena roh Tuhan. Hidup kita tuh karena roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, jangan menganggap Paulus itu sombong. Dengan Paulus ngomong seperti ini, apakah kelemahan yang hilang? Tidak, masih tersisa. Dia ngomong, kok ada duri dalam hidupku. Aku sudah berdoa, tapi Tuhan berkata cukup kasih karuniaku. Salah satu yang pasti, saudara, istrinya tidak mendukung pelayanannya. Itu duri. Dia berdoa supaya istrinya dijamah Tuhan. Waktu dia mengatakan, durinya masih ada. Kelemahan Paulus masih kelihatan dari surat-suratnya. Saya bisa nangkap, oh ini Paulus pribadi. Oh ini kebawa emosi. Sudah suratnya Paulus gitu. Aku adalah yang paling hina, ya. Itu terbawa saudara emosi. Tapi apakah surat itu dibakar dan tidak perlu kita dengar? Kita jangan perhatikan kekurangannya. Tapi kita perhatikan eksistensinya. Di mana dia terus percaya yang menghidupi dalam hidupnya adalah roh Tuhan, adalah Yesus yang ajaib. Ini hukum yang dinyatakan. Apakah dengan saya cerita, saya mengampuni papa, mama saya nggak pernah benci lagi? Oh, enggak, sudah. Kalau diperlakukan satu, aduh jengkel. Nah ini yang perlu saudara ngerti, roh Pentakosta itu seperti itu. Jadi, oh saya ngalami roh Pentakosta, hidup saya sempurna. Tidak Bapak Ibu. Kita belum sempurna, jauh dari sempurna. Nanti pada waktu roh Tuhan datang kedua kali. Alkitab berkata,
Tuhan, roh Tuhan yang merubah hidup kita. Tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Tapi harus sampai limit minimal. Nah kalau limit minimalnya saudara nggak capai, nggak bisa. Makanya harus ada perubahan demi perubahan demi perubahan. Sampai kita nyampe limit minimal. Ada tanda milik Kristus. Tuhan yang menyempurnakan jadi tubuh kemuliaan. Itu luar biasa. Roh Pentakosta itulah yang membuat Paulus tidak melihat penderitaannya, tapi melihat kemuliaan. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Belum terjadi Bapak Ibu. Tapi dia yakin. Dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Saudara, kita belum lihat loh nanti kalau Tuhan datang, nanti Tuhan akan merubah sesuatu yang lemah di hidup kita. Dirubah jadi tubuh kemuliaan. Kita nggak bisa ngebayangin caranya gimana ya. Tapi kita harus punya pandangan ke depan. Itu pasti terjadi. Yang pernah saya katakan, itu roh Pentakosta. Jadi matanya nggak lihat penderitaan terus hidup kok nggak enak, penderitaan. Yang dilihat adalah yang dipandang, yang diharapkan kemuliaan. Kalau saudara melihat ya hidup dengan kenyataan, fakta, saudara nggak bisa lihat kebenaran. Setiap kita tuh punya kekurangan. Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya penderitaan. Tapi mata hati saudara nggak boleh lihat penderitaannya. Ini orang yang punya roh Pentakosta seperti ini. Aku yakin kemuliaan. Saudara, orang saya bersyukur nih hari ini ketemu orang yang sudah 40 tahun gak ketemu rata-rata. Mereka lihat pada waktu saya di Jakarta, saya sering khotbah 82, 83, 84, ya, sampai 90. Saya pertama kali khotbah di Persekutuan Doa Ibu Nani itu 1982, saudara. Di persekutuan di rumahnya. Jadi kemarin waktu di Cirebon, saya ingat 42 tahun yang lalu. Saudara, percayalah. Kalau kita terus ikut apa yang Tuhan mau. Kebaikan kemurahannya akan makin melimpah dalam hidup kita. Yang percaya katakan, nah, saudara perlu banget punya roh Pentakosta. Yang bisa percaya sesuatu ke depan. Sorga belum lihat tapi percaya saudara masuk sorga. Pengangkatan belum ada, kita mesti percaya pengangkatan itu ada. Ini Paulus, dia berkata yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, kalau kita gak punya roh Pentakosta, saudara malas jadi berkat buat orang lain. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, ini roh Pentakosta. Yang membuat kita terus bisa bergerak bersama Tuhan. Makanya saudara mau apa, jadi pendoa, mau choir, mau singer, mau musik, multimedia. Jadi apa saja saudara, jangan jadi Kristen yang biasa. Perhatikan di Alkitab,
Begitu Tuhan diam, setan berusaha membunuh. Makanya Tuhan berkata, aku tidak mau tinggal diam di Yudea. Aku mau terus bergerak. Orang Kristen yang banyak diem, banyak serangan. Karena setannya mulai ngomong ke otak saudara. Oh, kamu begini-gini, tuh lihat orang ini. Jadi kita ketipu, saudara. Tapi dengan kita jadi berkat, kita lihat orang lain dijamah, hati kita bersuka cita. Yang diperhatikan bukan penderitaannya. Bahkan sebetulnya yang Paulus alami itu penderitaan berat. Tapi dia ngomong penderitaan berat menjadi apa Bapak Ibu? Penderitaan ringan. Ini konsep berpikir. Waktu itu Kaleb berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ini sudah opa-opa, saudara. 85 tahun. Tapi api Tuhannya menyala. Kekuatanku sama. Pertanyaan saya, betul sama enggak? Tidak, saudara. Seperti Paulus. Gak mungkin, saudara saya mau beritahu ya, Kaleb ini bukan manusia super. Elia manusia biasa sama seperti kita, halo? Yang saya kurang tidur saya bisa capek. Walaupun saya doa Tuhan kuatkan aku, saya bilang kuatkan aku. Apalagi saya masih muda, 63 tahun. Kita kerjasama dengan Tuhan, ora et labora. Yang percaya katakan, jadi pengen hidup diberkati, pengen hidup sehat, saudara kerjasama dengan Tuhan. Makan jangan ngawur. Saya kalau di rumah saudara, walaupun gak lama, paling setengah jam, tapi saya olahraga. Alat-alat saya sederhana, tapi saya olahraga. Pokoknya supaya tidak kendor, supaya otot-otot tetap kerjasama. Makanya saya bilang, kalau boleh jangan minta meninggal. Yang belum pernah kita lihat 1 Korintus 29 adalah tubuh kemuliaan. Kita diangkat di awan-awan. Yang percaya katakan? Saudara, percayalah Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Yang percaya katakan? Di roh Tuhan ajaib. Di jiwa Tuhan ajaib. Di keluarga Tuhan ajaib. Di kesehatan tubuh Tuhan ajaib. Di ekonomi Tuhan ajaib. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana orang enak. Orang kota-kota yang besar berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku mengalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sudah lihat. Orang yang punya roh Pentakosta tidak lihat musuh yang gede. Yang diperhatikan bukan kota berkubunya. Yang diperhatikan bukan penderitaannya. Yang diperhatikan bukan musuhnya. Yang diperhatikan adalah hebatnya Tuhan. Halo? Yang percaya katakan? Saya selalu berkata kalau Tuhan dulu pernah tolong saya. Tuhan juga pasti tolong kita. Yang percaya katakan, itu sudah roh Pentakosta itu begitu. Yang diperhatikan bukan penderitaannya. Saudara ini hati-hati loh. Dari 12 pengintai, 10 orang lihatnya orang enak. 10 orang lihatnya kota besar. 10 orang melihatnya berkubu,
kotanya sulit dikalahkan. 10. Hanya 2 orang. Siapa Bapak Ibu? Joshua dan Kaleb. Mereka punya roh Pentakosta. Yang dilihat bukan kota berkubunya. Yang dilihat bukan raksasanya. Yang dia lihat Tuhan kalau menyertai. Kalau kita nurut, kita akan kalahkan. Halo? Itu roh Pentakosta. Saudara hati-hati loh. Ini perjalanan Israel dari Mesir, 1 langkah lagi masuk Kanaan. Habis mereka. Percayalah, kita akan lihat Tuhan pasti datang kedua kali. Dan kita diangkat di awan-awan. Yang percaya katakan, nah hari-hari ini paling bahaya. Saya pernah mimpi, sudah 2 kali lu mimpi. Mimpi tahun berapa ya, 80-an sama kemarin terakhir itu 20 tahun yang setelah 20, mimpi yang sama persis. Mimpi orang lari maraton tuh yang banyak ribuan. Semua semangat, wah kita semua termasuk saya sudah mendekati hampir garis akhir. Orang keluar dari barisan, orang duduk, yang dulu begitu banyak tambah lama tambah sedikit. Sampai saya dengan teman-teman teriak, ayo, sudah dekat, ayo. Gak didengerin. Kita nih hidup kita seperti kayak gitu. Waktu saya nyetir mobil dengan Pak Pandu, dengan Bulis waktu itu, dari Jakarta ke Padang 28 jam. Berangkat seger saudara. Mau sampai Padang, Pak Pandu, kamu nyetir? Aku bilang, kamu aja. Tahu saudara? Kekuatannya udah menurun. Begitu 24 jam, non-stop, berhenti hanya ngisi bensin. Berhenti hanya makan. Kita semangat kuat semua dari Jakarta. Sudah mau nyampe Padang. Bukan rebutan saudara. Kamu aja nyetir. Kamu ajalah. Kita sudah geliang, sudah lemes. Kekristenan kita seperti itu. Dulu ada pendeta Tegal saudara. Yang ke Temanggung. Karena sahabatnya meninggal. Berangkat suami istri dengan semangat. Menyelesaikan semua sampai di kuburan. Dia balik lagi ke Tegal. Sudah tinggal 4 kilo mau masuk Tegal. Nabrak pohon asem. Diperiksa tidak ada bukti pengereman. Ngantuk, capek. Kita nih hidup seperti itu saudara. Hati-hati. Kumpul saudara dengan siapa? Dengar khotbah yang seperti apa? Kalau omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan yang melemahkan, itu akan menghancurkan hidupmu. Kita tinggal meter terakhir, saudara. Tuhan pasti datang yang kedua kali. Ada peristiwa yang akan terjadi, tubuh kita dirubah jadi tubuh kemuliaan. Itu belum pernah ada. 1 Korintus 2 ayat 9 yang paling hebat tuh ayat itu. Makanya Tuhan berkata, aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi. Kalau saudara gak nyampe limit minimal, itu gak bisa dirubah jadi tubuh kemuliaan. Yang Tuhan berkata, kamu akan ketemu orang-orang yang mendahului kamu meninggal. Yang di dalam Tuhan. Itu belum pernah ada. Di agama pun, saya pernah saudara satu kali di grup. KB wong mati, teman saya orang Tegal, saya bilang tidak. Saya tunjukin ayatnya, saya khotbah. Nanti tidak lama Tuhan Yesus akan datang. Dia akan menjemput saya. Dia akan menjemput orang-orang yang dicintai. Menjemput orang-orang yang tinggal sedikit tadi itu. Mencapai limit minimal dan dia akan jemput. Kalau saudara hidupnya sama gue, gak sampai limit ini gak bisa dirubah jadi tubuh kemuliaan. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal.
Yang orang lagi kerja, satu diangkat, satu ditinggal. Artinya 50-50. Hidup dengan roh Pentakosta. Itu pilihan yang harus kita lakukan. Yang percaya katakan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Lebih baik Yosua kasih yang tua tapi punya roh Pentakosta daripada yang muda, yang 10. Percuma musuhnya gede, percuma kita belalang, percuma kita uget-uget. Melemahkan yang lain. Membuat tawar hati yang lain. Tidak hidup dengan roh iman. 10 gak masuk ke tanah Kanaan. Sayang saudara, ini perjalanan puluhan tahun. Tinggal 1 langkah masuk ke Kanaan. Gugur. 10 gugur. Hanya Joshua dan Kaleb. Kenapa Tuhan kirim Samson Dabas kemarin? Buat saya itu roh saudara. Roh saya itu dibangkitkan, roh saya dikuatkan. Roh saya didongkrak kemarin dengerin. Setan itu yang mencoba menjegal. Menjegalnya di mana? Di sini. 10 orang lihat fakta. 10 orang lihat keadaan. Memang betul kok kotanya besar. Memang betul kok berkubu. Memang betul kok banyak raksasa. 10 orang berkata apa? Kita nih kecil. Gak bisa lihat Tuhan. 40 tahun Tuhan berjalan dari Mesir. Hampir masuk Kanaan. Itu gak diingat. Ketutup semua. Dengan lihat raksasa. Dengan saudara lihat raksasa di hidupmu. Masalah keuanganmu. Masalah keluargamu. Dan engkau berkata, percuma. Orang-orang seperti ini. Bahaya saudara. Joshua itu lambang dari Tuhan. Memberkati Kaleb bin Yefun. Diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ada banyak milik pusaka yang Tuhan mau sediakan berikan kepada saudara. Halo? Tapi kalau Kaleb bilang, oh janganlah, aku 85 tahun, aku wis tuwek. Jangan buat orang lain. Berhenti sampai di situ. "85 tahun, Tuhan gak berhenti." Jadi ternyata yang membuat berhenti bukan Tuhan, saudara. Saudara masih muda tapi engkau berhenti, Tuhan berhenti. Engkau bergerak, Tuhan lebih bergerak lebih dari saudara. Ya halo, yang percaya katakan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu. Dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Joshua dan Kaleb ngomong jujur gak? 10 pengintai ngomong jujur gak? 10 pengintai ngomong jujur, angkat tangan. Ya. Joshua Kaleb ngomong jujur, angkat tangan. Dua-duanya jujur. Yang satu melihat dengan roh Tuhan. Yang satu melihat dengan fakta. Memang musuhnya gede. Memang kotanya berkubu. Memang sulit. Tapi Joshua dan Kaleb ngomong jujur. Roh Tuhan yang ada dariku. Sudah baca, saya gak sempat ya. Aku telan, kita telan mereka. Bayangin loh. Itu kalau saudara denger pakai bahasa manusia, sombong banget nih Joshua Kaleb. Dia ngomong apa? Kalau Tuhan
menghendaki, kita telan, mereka telan loh. Diuntal. Itu kasar, itu sombong. Bukan sombong, Tuhan suka. Jadi masalahnya di mana? Yang 10 orang lihat dengan mata jasmani. Ini yang dipengaruhi setan. Fakta, keadaan, fakta, keadaan. Kemarin Pastor Samson Dapas juga ngomong, deklarasi. Saya punya teman hamba Tuhan. Satu kali dia hampir hancur imannya. Gara-gara istrinya ngeluh terus tentang ini, tentang itu, banyak ngeluh. Satu kali roh Tuhan membangkitkan dia. Dia bentak istrinya. Kaget saudara, istrinya nangis. Tapi dia bilang, kamu menghancurkan imanmu. Mulai hari ini kita mau lihat apa yang Tuhan lihat. Bukan apa yang manusia lihat. Halo? Sejak itu istrinya berubah. Benar. Hati-hati, makanya saudara kalau kumpul ya. Orang yang ngomongin orang, ngomongin negatif, ngomongin kejelekan. Aduh saudara, itu bukan roh Tuhan. Percayalah, itu bukan roh Pentakosta. Itu roh yang kerja di 10 pengintai. Percuma jangan masuk Kanaan. Percuma kita belalang. Orang-orang yang menghina Tuhan. Sudah kita dengar berita hari-hari ini. Bencana perang. Jangan lihat itu. Kegelapan mesti muncul. Waktu saya nyetir mobil di Magelang, saya lihatnya wipernya, ya pusing lah saya. Lihat lampu yang menyinari hidupmu. Lampu masa depan yang ajaib. Yang percaya katakan? Kan itu berfungsi karena hujan. Kalau nggak hujan kan wiper nggak nyala. Bodohnya saya. Lihatnya cuma wiper. Minggir saya sudah. Kenapa saya sebodoh itu? Saya sampai di sini saudara, yang nangkep katakan, mesti saling negur, ingetin loh ya. Mesti ngomong, ini bukan roh Kaleb. Ngomong sama temu, ini bukan roh Kaleb kalau mulai ngomong yang negatif. Fakta keadaan. Bahkan ini parah banget saudara. Mereka menceritakan perjalanan itu hilang semua. Dikasih mana, ditolong Tuhan, tiap hilang semua. Kebaikan Tuhan hilang. Makanya mati semua. Kita harus masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu. Saya akan mengajak saudara. Kalau roh Tuhan datang, tercipta. Kalau roh Tuhan datang, membaharui muka bumi. Yang setuju katakan? Saudara-saudaraku yang bersama pergi ke sana. Dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Lihat saudara. Cerita, omongan yang membuat tawar hati itu bukan roh Pentakosta. Yang mengerti sepakat katakan, ini bukan roh Pentakosta. 10 lebih banyak. Ini dunia tuh seperti itu saudara. Gak mungkin kamu, percuma kamu ikut Tuhan. Buat apa kamu kebaktian? Buat apa kamu doa? Buat apa kamu pelayanan? Buat apa? Itu bukan roh Pentakosta, itu roh setan. Beda
Beda dengan Kaleb. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama biru. 2, 3. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Aku diganti nama kita ya. 2, 3. Petrus Hadi tetap mengikuti Tuhan Allah Petrus Hadi dengan sepenuh hati. Saudara pengen keluarga saudara? 2, 3. Aku dan keluargaku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Halo, itu yang membedakan. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Dan engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang sepakat, yuk kita baca ya. 2, 3. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakiku itu akan menjadi milik pusakaku dan anak-anakku sampai selama-lamanya. Sebab aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Halo? Lihat Alkitab. Wah, Yesus ngomong celaka. Jangan ngomong, perhatikan itunya. Perhatikan waktu dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berat-berat. Amin. Perhatikan Yesus menderitanya. Perhatikan Yesus bangkit dari kematiannya untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan. Kalau enggak saudara bisa lihatnya kejelekan terus. Tuhan tidak tolong, mengapa seperti ini? Makanya hari ini saya lebih perlu menyampaikan roh Pentakosta. Yang sepakat katakan, main tadi dengan minyak urapan, sudah bilang Tuhan, semua yang belum tercipta, semua yang belum memperbarui pikiranku dihapuskan. Supaya aku lihat kebaikan Tuhan. Salah satu pekerjaan setan, kalau sudah berbuat salah, berdosa, minta ampun, dia akan tuduh terus. Makanya Alkitab berkata, pendakwa saudara kita siang dan malam. Dia akan dakwa, kamu gak layak, kamu dakwa. Itu pekerjaan setan. Tolong Nino. Shalom, selamat malam. Saya Andi Kurniawan. Saya menggantikan Nino yang kabur tadi. Suruh kesaksian. Saya mau sedikit flashback, saudara, waktu awal saya kehidupan pernikahan saya dengan istri saya tadi sempat disinggung sama Bapak. Bagi setiap kita orang percaya kan, kita selalu mendambakan pernikahan yang diberkati Tuhan, betul? Pernikahan yang jodoh yang dari Tuhan. Tapi ya tadi seperti yang Bapak bilang bahwa saya menikah bukan karena saya doa, puasa, dapat jodoh dari Tuhan. Dan seperti mungkin kebanyakan anak-anak Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Saya memulai pernikahan saya dengan dasar kutuk dan dosa. Yaitu saya menikah karena istri saya MBA atau bahasa mudanya hamil di luar nikah, saudara. Yang membuat jadi masalah itu waktu itu saya ini adalah pelayan aktif. Saya melayani Tuhan, mulai melayani Tuhan dari tahun 2011. Dan waktu-waktu itu saya ini sudah melayani di atas mimbar sini, saudara, sebagai WL aktif. Dan dengan anugerah Tuhan, saya beberapa kali juga sudah diajak dengan Bapak untuk pelayanan bersama di kota-kota. Nah, waktu saya akhirnya istri saya hamil di luar nikah, itu benar-benar saya sangat-sangat menyadari betapa itu adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani sebagai pelayan altar, kekudusan itu selalu ditekankan yang nomor satu, dan sungguh-sungguh saya melanggar itu, dan saya sungguh-sungguh waktu kejadian hari-hari itu waktu awal pernikahan isinya cuma takut, depresi, merasa bersalah, rasa malu, merasa tertuduh yang begitu rupa, saudara. Berhari-hari saya rasakan, bahkan sampai beberapa tahun waktu itu, masa-masa yang gak mudah buat saya. Sudah begitu, waktu saya
awal-awal menikah, saya ini nggak punya pekerjaan, saudara. Saya ini tidak punya skill saya bukan orang yang skillful. Saya orang yang sangat-sangat hijau, royo-royo, sangat-sangat flekmatis. Sehingga membuat saya ini tidak punya banyak koneksi. Saya tidak punya banyak divine connection. Jadi dengan kehidupan saya, skill saya yang pas-pasan, waktu awal menikah, membuat saya sangat takut dan khawatir. Apakah saya bisa menghidupi istri saya dan calon anak saya yang sudah dikandung istri saya. Itu tiap hari, overthinking tiap malam. Saya selalu ngomong sama istri saya, diskusi, bahkan waktu-waktu itu, besok makan apa ya. Bahkan beberapa kali kalau token listrik di rumah mulai bunyi, tit, 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 itu udah gimana nih bayarnya pakai apa, nggak punya uang. Karena waktu itu istri saya kebetulan kan juga bekerja di resepsionis di sekolah, tapi karena kejadian ini akhirnya istri saya memutuskan untuk resign dari sekolah karena mempertimbangkan nanti apa kata orang gitu loh. Masa pegawai sekolah Kristen Shekinah hamil di luar nikah, mau jadi apa nih sekolah gitu kan. Sebenarnya dari pihak yayasan memberikan pilihan untuk istri saya tetap stay waktu itu. Miss Meta ngomong ke istri saya, boleh kok tetap stay, nanti gimana lah caranya. Yang penting kamu tetap di sini supaya kamu ada pekerjaan. Tapi kami sepakat ya udahlah, daripada ya udah kamu resign aja lah. Jadi saudara bisa bayangin awal-awal pernikahan kami, saya enggak punya pekerjaan, istri saya enggak punya pekerjaan, dan kami menghadapi ketakutan yang begitu luar biasa. Bisa enggak ya Tuhan, untuk kami ini bisa hidup, untuk kami bisa mencukupi kebutuhan kami. Bahkan satu kali saya mendapat cobaan, anak kami yang pertama itu sempat sakit, belum genap umur setahun itu kena penyakit kuning, saudara, karena kekurangan gizi. Waktu itu istri saya tidak bisa memproduksi ASI dengan maksimal, sehingga gizi anak saya yang harusnya dapat ASI eksklusif itu nggak bisa mendapatkan secara maksimal. Jadi sempat kekurangan gizi, sangat berat badannya sangat kurang, bahkan sampai tubuhnya itu warnanya sampai kuning gitu kan. Nah, di saat-saat itu ketika saya mengalami kekurangan, tidak punya pekerjaan, ditambah cobaan seperti itu, saya tadinya sempat pikir apakah ini harga yang harus saya bayar, apakah ini konsekuensi dosa yang harus saya tanggung sebagai orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan manusia, dan saya melanggar itu, apakah ini yang harus saya terima, apakah anak saya yang harus jadi dalam tanda kutip tumbalnya Tuhan, karena kesalahan saya dan istri saya. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan di tengah-tengah seperti itu, intinya anak saya ini kami periksakan beberapa kali ke dokter, dan solusinya satu, dia harus dikasih susu sambung, saudara, susu formula. Bayangin ya, nggak punya pekerjaan, dua-dua nggak punya pekerjaan, posisi sangat-sangat kurang. Bayar listrik aja berkali-kali mikir, kalau token bunyi mikir, tiap kali besok punya ketakutan mau makan apa, ditambah seperti ini harus pakai susu formula. Dan waktu itu kami coba kasih susu formula yang murah, saudara. Mungkin ibu-ibu di sini tahu, mungkin yang merek-merek murah, harga sekitar 50 ribuan, nggak sampai 100 ribu. Waktu kami kasih itu, kami pikir, wah mungkin bisa lah. Kalau harga-harga segitu mungkin diusahakan masih bisa. Tapi apa kenyataannya, saudara? Dikasih harga yang murah. Yang terjadi di anak saya apa? Mencret, nggak bisa nerima tubuhnya. Jadi setelah kami ganti berkali-kali susunya, akhirnya kami ketemu susu yang cocok, yang bisa menyuplai asupan gizinya waktu itu. Tapi saudara tahu sendiri, kami harus pakai merek yang cukup mahal buat saya. Harganya waktu itu satu kaleng kecil itu cukup untuk 3 hari itu sekitar 200 ribu sampai 250 ribu, bayangin, untuk 3 hari. Di dalam segala kekurangan yang saya alami waktu itu, bahkan saya dapat cobaan, anak saya sakit, mau nggak mau saya harus usahakan. Waktu itu saya cuma, Tuhan gimana Tuhan? Saya nggak tahu lagi Tuhan, ini gimana nih? 250 ribu 3 hari, bayangin, kalikan aja. 1 bulan saya harus butuh berapa uang untuk saya mencukupi supaya anak saya tetap bisa sehat, gizinya tercukupi.
Tapi di tengah proses itu, satu hal yang saya syukuri saudara, waktu itu saya tetap memilih untuk berada dalam hadirat Tuhan. Untuk saya memilih untuk tetap melekat sama Tuhan. Jadi ceritanya waktu itu setelah kami menikah, dengan segala konsekuensi yang kami terima, banyak orang yang ngomongin kami, bahkan waktu itu saya juga melayani di youth. Saya sempat dengar ada orang yang bilang, wah kalau pemimpin youth-nya kayak gini, ini anak-anak mau gimana? Bahkan ada beberapa orang tua yang sampai melarang anak-anaknya untuk ibadah gara-gara kalau Nino masih melayani di youth, jangan harap anak saya mau ibadah di sana. Saya dapat tekanan yang seperti itu, makanya waktu itu kami sepakat, saya dengan istri datang ke Ibu Linda. Ibu Linda sebagai pemimpin profetik, saya datang ke Ibu Linda dan saya bilang sama Ibu, Bu, boleh enggak saya berhenti dari pelayanan? Waktu itu saya sempat nego sama Ibu. Saya enggak pelayanan Bu, tapi tenang kok Bu, saya tetap berjemaat di tempat ini. Walaupun waktu awal-awal saya sama istri saya udah kepikiran mau kabur, yuk pindah gereja aja lah. Ya malunya gimana ya saudara, bayangin. Udah pelayanan, diajak bapak keluar kota, udah ikut, istilahnya banyak orang ngerti. Saya sebagai WL, taunya wah hidup kudus-kudus, ternyata hamil di luar nikah. Saya sangat-sangat malu dan sempat kepikiran, pindah gereja aja yang aman gitu kan. Nanti berapa tahun nongol lagi lah gitu kan, aman gitu kan. Tapi waktu itu saya bersyukur, saya punya pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya, amin. Bapak Ibu yang selalu memberikan kesempatan, tidak pernah menghakimi, tapi dengan sangat-sangat bijaksana. Waktu itu saya ngomong sama Ibu, Bu, saya boleh enggak berhenti dari pelayanan? Saya cuma satu yang saya pikirin, supaya orang itu enggak ngomong macam-macam tentang gereja, tentang pemimpin. Kalau mungkin nyerangnya saya atau istri saya, is okay lah. Tapi kalau sampai, wah gerejone, masa mempercayakan pemimpin pujiannya, wah pejinah gitu kan, mungkin gak kudus, hamil di luar nikah. Yang saya pikirkan cuma itu. Tapi saya bersyukur saya punya pemimpin yang memberi saya kesempatan, yang membuat saya ada sampai hari ini, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Waktu itu Ibu langsung bilang, enggak no, kamu tetap melayani di atas mezbah. Walaupun waktu itu saya tetap punya pilihan untuk saya merasa bersalah, untuk saya tidak menerima uluran tangan Tuhan melalui Ibu Linda waktu itu. Saya bisa menampik tangan Tuhan untuk saya tetap berkukeh dengan ego saya, dengan harga diri saya, dengan rasa malu saya bisa, sangat-sangat bisa. Tapi saya bersyukur, saya membuat keputusan yang sangat tepat waktu itu untuk saya tetap, walaupun waktu itu saudara dengan muka tembok saya tetap berdiri di sini, menyanyi buat Tuhan, memimpin pujian buat Tuhan. Walaupun awal-awal tuh saya, aduh ini orang, karena saya sadar pasti waktu itu udah banyak orang tahu lah apa yang saya perbuat gitu. Untuk saya waktu itu berdiri di sini untuk tetap saya memimpin saudara semuanya untuk memuji Tuhan, itu sangat-sangat tidak mudah. Tapi saya mau saksikan saudara, ketika di tengah intimidasi, di tengah ketakutan, di tengah semua yang iblis coba untuk lemparkan dalam kehidupan saya, rasa bersalah, berdosa. Tapi ketika saya tetap memilih, berjuang untuk tetap nempel sama Tuhan, dengan tanda yang Tuhan berikan lewat pemimpin saya, memberikan kesempatan untuk saya tetap berdiri di atas mezbah. Walaupun buat Bapak Ibu sebenarnya kehilangan saya itu bukan sesuatu yang istilahnya merugikan lah. Enggak masalah kok, cuma satu Nino aja enggak pelayanan lagi sebagai WL tuh enggak masalah sejujurnya. Dibanding mempertaruhkan nama gereja dan nama baik Bapak dan Ibu, tapi mereka memilih untuk mengambil resiko itu dan memberikan saya yang tidak tahu diri ini kesempatan. Dan hari ini saudara, saya menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Tadinya kalau saya tiap malam sama istri ngobrolnya, besok makan apa ya? Besok nih token listrik habis, gimana nih cara bayarnya? Hari ini saudara, puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan segala proses yang sudah saya lewati. Hari ini kalau saya diskusi sama istri saya guyon, hari ini mau ganti mobil apa nih yang enak? Enaknya mau nambah atau ganti mobil ya?
Bahkan tahun ini kami diberi kesempatan Tuhan, Tuhan memberkati kami, keluarga kami untuk kami bisa membeli rumah sendiri di tahun ini. Tuhan membuktikan bahwa Dia lebih dari sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dia Tuhan yang sanggup membalikan keadaan dari yang tadinya mungkin saya orang yang sangat-sangat berdosa, yang sudah melanggar kekudusan altarnya, dan Tuhan bisa angkat. Saya percaya saudara, kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan juga pasti tolong kehidupan saudara semuanya. Amin. Amin. Yang percaya satu hal, yang penting saudara tetap percaya, tetap nempel sama Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib buat saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sucikan minyak di tangan kami Tuhan, supaya kukuk musuh itu dihancurkan. Semua cara berpikir yang inspirasinya dari setan dihancurkan. Kiara kata kasyata kata. Sehingga dari hidup sampai sekarang kami terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami perhatikan seperti Joshua dan Kaleb, sehingga kami boleh mengalami anugerah demi anugerah. Setiap peristiwa apapun, di musim apapun, Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ampuni setiap cara berpikir yang salah, yang bukan daripadamu. Sebentar Tuhan, pada waktu minyak urapan ada di dahiku, hancurkan semua kukuk musuh dalam hidupku. Aku percaya Engkau sudah mengampuni seluruh hidupku, bahkan keluargaku. Aku percaya masa depanku ajaib, penuh pengharapan, dan aku percaya Engkau datang yang kedua kali, Engkau angkat hidupku, keluargaku di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh saudara, buat tanda salib di dahimu. Biar roh Tuhan menghancurkan setiap roh kuk musuh, sehingga kami boleh perhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat dari yang negatif, tetap bisa lihat yang positif yang dari Tuhan. Roma 8 ayat 8. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, percayalah Tuhan punya maksud baik dalam hidupmu. Tuhan akan angkat hidupmu, Tuhan akan berkati hidupmu, Tuhan akan muliakan hidupmu. Kiara katakan, berikan roh yang kau berikan kepada Joshua dan Kaleb, berikan kepada kami, sehingga mempengaruhi sampai kepada kesehatan kami. Dulu, sekarang kekuatan kami tidak berubah. Kami makin diberkati, makin dicintai Tuhan. Kami tidak perhatikan lagi kalimat-kalimat, tapi substansinya. Kami bersyukur. Buka hatimu saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah roh Pentakosta. Roh Pentakosta di rohanimu, rohmu jadi kuat. Di jiwamu, jiwamu jadi sehat. Di keluargamu, keluargamu jadi harmonis. Di kesehatan tubuhmu, tubuhmu makin hari makin tua, makin sehat. Di ekonomi, keuanganmu makin hari makin diberkati. Karena kekayaan bangsa-bangsa harus diberikan kepadamu. Kekayaan dari seberang laut harus turun atas hidupmu.
anak laki-laki Tuhan dengan emas dan peraknya harus sampai kepadamu. Dan kita menggendong anak perempuan yang Tuhan kirimkan. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin. Katakan, 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 katakan amin.